Kita akan masuk ke proses pengiriman barang selanjutnya. Jadi untuk proses pertama adalah kita membuat surat jalan, terus kemudian kita akan ngambil barang berdasarkan surat jalan tersebut. Sebelum masuk ke step 11, pastikan kamu sudah ada satu window yang aktif untuk menampilkan display document flow. Jadi kalau tidak ada, maka ikuti logistik ke sales and distribution, kemudian ke sales, kemudian ke inquiry, dan ke display. Untuk mendisplay dokumen flow dimulai dari inquiry. Dan saya ulangi lagi, jika inquiry-nya belum ada, maka silakan tekan tombol F4 dan isi created by-nya 3 digit no alert, kemudian ditambah strip 3 digit nomor kamu, enter. Akan muncul data-data inquiry yang sudah pernah kamu buat, kamu bisa lihat dari customer reference date dan sebagainya untuk memilih inquiry mana yang kamu mau tampilkan, kemudian diklik 2 kali, kemudian enter, muncul tampilan seperti ini. Pastikan ini adalah inquiry yang mau kamu lihat, klik display document flow, dan akan muncul 4 baris karena kita sudah membuatnya sampai ke outbound delivery. Kita akan lanjut dengan cara pilih more, pilih system, pilih new GUI window. Kemudian kita ikuti langkah-langkahnya yang ada pada tampilan ini. Sekarang kita berperan berposisi sebagai warehouse supervisor. Pilih logistik, pilih sales and distribution, pilih shipping and transportation, kemudian pilih outbound delivery. Kalau tadi kita create, sekarang kita pilih change single document. Nomor outbound delivery-nya kalau tidak muncul, berarti kamu harus copy dari nomor outbound delivery yang ada pada dokumen flow. Ya, kalau tidak muncul, silakan ambil dari nomor outbound delivery yang ada pada dokumen flow, bisa kamu copy atau kamu display dokumen. Setelah muncul, silakan pilih continue. Pastikan kamu sudah berada pada tab picking ya. Jadi tab kedua, pastikan kamu berada tab kedua. Kalau kamu masih berada dalam tab item overview, pastikan kamu berada pada tab picking karena yang mau kita isi adalah storage location. Kita mau ngambil barang dari mana? Misalnya kita mau ngambil barang dari gudang yang di Dempo, gudang yang di Pelaju, gudang yang di mana gitu, di Canton dan sebagainya. Kita akan isi kode-kodenya. Kemudian pick quantity dari gudang tersebut kita mau ngambil berapa unit. Ya, jadi pastikan sekali lagi kamu sudah masuk ke tab kedua atau tab picking. Kemudian kita akan isi, kita diminta isi FG00 untuk storage location, untuk dua-duanya. Kalau misalnya bingung FG00 itu apa, tekan tombol F4 atau tekan tombol di sampingnya. FG00 ini kode gudang kita untuk finished goods. Jadi kode gudang bukan untuk bahan baku, bukan untuk raw material, tapi untuk sepeda gitu. Jadi ini pengkodean dari perusahaan The Global Bike kita. Kemudian untuk pick quantity sesuaikan ya, di sini kita diminta 5 dengan 2, kita ambil 5 unit dari gudang tersebut untuk barang pertama, kemudian 2 unit untuk barang kedua. Jadi sesuaikan pick quantity dengan delivery quantity. Kemudian kamu diminta tekan tombol simpan. Jadi silakan tekan tombol simpan. Jadi yang diisi ada 4 sel ya, untuk 2 kolom tadi. Kita masuk ke step 12. Untuk kode di step 12 itu, untuk kodenya tuh sebenarnya sama persis dengan, langkah-langkahnya tuh sama persis dengan step 11. Jadi ke logistik, sales and distribution, shipping and transportation, outbound delivery, change single document. Jadi sama persis dengan tadi. Jadi kalau tadi sudah kamu tekan save, kemudian tampilannya balik ke sini, sebenarnya nggak perlu back lagi ya, karena sudah sama tadi untuk menu pack-nya. Yang perlu dilakukan adalah pastikan nomor outbound delivery-nya ada. Sebelum kita lakukan proses post good issue di step ini, kita bisa lihat dokumen flow-nya dulu, kita tekan back. Kemudian display dokumen flow-nya, kita lihat tahapan kita sudah sampai mana. Karena kalau tahapan kamu itu belum masuk ke picking request, kita tidak akan bisa masuk ke step 12 ya. Jadi picking request-nya sudah, kemudian kita tinggal lakukan post good issue saja. Untuk post good issue, yang perlu kamu lakukan hanya mengklik satu tombol, klik on the post good issue icon. Yaitu dari tampilan ini yang perlu kamu lakukan tinggal klik aja tombol post good issue. Kemudian selesai. Nah, tapi biasanya ada beberapa error yang terjadi pada post good issue, jadi saya akan demokan sebentar ya apa yang terjadi, yaitu saya sekarang klik continue ya, jadi yang seharusnya adalah langsung aja post good issue, tapi sekarang saya klik continue dulu. Jadi saya demokan dulu
apa sih yang sering bikin error waktu kita post good issue? Itu terkait dengan peak material. Jadi kalau tadi misalnya aja contoh kalau peak quantity-nya kita tidak isi, atau salah satu kita tidak, atau dua-duanya saya tidak isi, kamu pilih post good issue di sini, hasilnya nanti ada error seperti ini, delivery has not yet been put away peak completely. Jadi solusinya adalah kamu tadi lupa ngisi kolom peak quantity, jadi kamu harus isi peak quantity. Terus gimana dengan S-log? Sekarang saya buang lagi S-lognya yang sudah kita isi, yang sebenarnya yang benar ya, ini yang benar harusnya sudah diisi, tapi ini saya contoh dulu, contoh salah ya. Jadi peak quantity kita belum isi, S-log kita belum isi, kita mau post good issue. Post good issue itu sebenarnya mengurangi stok secara sistem. Jadi di sistem komputer kamu, di database kamu, stoknya benar-benar sudah berkurang. Jadi kita coba klik post good issue, padahal kita belum isi. Kita mau ngambil dari kolom, dari storage location mana, dan kita mau ngambil berapa unit, kita belum isi. Apa yang terjadi kalau kita post good issue? Hasilnya errornya jadi ada 4. Yang pertama, delivery has not yet been put away peak completely, berarti tadi berapa sih jumlahnya kita belum kasih tahu sistem, karena kita di kolomnya kita hapus. Isinya kita hapus. Kemudian storage location is not defined for delivery item. Jadi yang tadi ada storage location, kita hapus datanya, akan munculin the storage location is not defined for delivery item. Kita come back lagi. Jadi solusinya adalah untuk delivery quantity kita isi, untuk peak quantity kita isi sesuai dengan delivery quantity. Kemudian S-log harus diisi juga. Jadi kalau kamu sudah isi peak quantity, S-log belum diisi, waktu klik post good issue masih error, karena kita harus definisikan kita mau ngambil barang dari mana. Kalau barangnya itu kamu ambil dari storage location FG00, berarti kita akan ngambil 5 unit dari FG00. Jadi tempat ini dua kolom ini ya, kolom S-log dengan kolom peak quantity wajib kamu isi. Kemudian baru kamu klik post good issue. Setelah kamu pilih post good issue, baru nanti hasilnya selesai. Kemudian kalau kamu klik sekali lagi post good issue, kalau ada tulisan good issue has already been post for delivery, maka ini artinya kamu tadi sudah berhasil melakukan pengurangan stok ya. Jadi kalau kita tadi misalnya 100 unit, kita kurangi 5 unit, kemudian kalau kamu mencoba menguranginya lagi, bukannya hasilnya tuh nanti jadi error, jadi 90. Jadi pastikan kamu, kalau kamu post good issue, yang muncul good issue has already been post, itu berarti sebenarnya sudah benar. Demikian cara untuk peak quantity dan post good issue.